Harga saham Antam ditutup di harga Rp1.300 pada perdagangan Jumat 7 Juni 2024, koreksi 23,75% secara year to date, dan angka ini perubahan yang rendah sejak tahun 2021. Kalau misalnya kembali ke harga yang tertinggi pada tahun ini di 1.845, ada potensial upside 41,9%. Sebenarnya apa yang terjadi dengan fundamental Antam, dan sebenarnya bagaimana prospek dari Antam, dan apakah pada saat ini saham Antam sebenarnya masih overvalue atau jauh di atas dari harga wajar sahamnya. Halo semuanya, kembali bersama saya Nabi Wijaya di channel Investasi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas emiten aneh tambang dengan kondisi saham ANTM berdasarkan kinerja yang terupdate, dan juga nanti akan dicoba dilihat bagaimana prospek dari Antam dan juga harga wajar sahamnya. MMRIA investor asing di saham Antam per 31 Mei 2024 sekitar 12,8%, dan bila kita lihat nom sell order Antam di laman Simply Wall Street ada nama Vanguard ya sebesar 372 miliar, sedangkan BPJS dan Indonesia Employees Provident Fund itu jauh lebih besar ya. Dan memang angka 12,8% MMRIA investor asing di saham Antam ini lebih kecil dibandingkan dengan MMRIA investor lokal atau investor individu yang sebanyak 13,9%, dengan jumlah investor retail itu sebanyak 225.000 investor lebih. Dan supaya dapat gambaran jumlah investor di ICE, Bank Mandiri dan Bank BNI itu tidak sampai 200.000 investor ya. Dan juga kalau dibandingkan dengan sesama emiten yang sejenis seperti BNBA dan Adaro juga tidak sampai 200.000 investor. Jadi investor di Antam ini sangat banyak sebenarnya. Jumlah investor Antam ini bertambah sekitar 3,6%, dan untuk Antam sendiri dimiliki 65% oleh BIN yang 100% MMRIA-nya dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Dari sisi jumlah daya dan cadangan, logam real merupakan yang paling banyak ya yang dimiliki oleh Antam pada saat ini dibandingkan dengan emas dan bauksit. Meskipun dari penjualan hingga kuartal 1 2024 secara nominal penjualan emas itu jauh lebih besar dibandingkan dengan logam lainnya. Dari kinerjanya sendiri untuk produksi biji nikel dan penjualannya lebih kecil ya bila dibandingkan secara tahunan atau year on year, dan di tahun pun volume produksinya sekitar 5,76 juta metric ton, turun 57,1%. Sedangkan untuk LMIL juga mengalami penurunan 10,6% ya secara year on year bila di setahunan. Catatan khusus ya untuk LMIL ini dikutip dari laporan kuartalan Q1 2024 Antam bahwa Antam telah memperoleh izin pada Maret 2024, dan penjualan LMIL itu direncanakan realisasi pada kuartal 2 tahun 2024. Kalau tidak salah ini mirip dengan kejadian di Unity Tractor ya. Dan Antam sedang fokus pada penyelesaian pabrik LMIL Altim di Maluku Utara, melanjutkan proses commissioning untuk memastikan kestabilan proses produksi sebelum operasi komersialnya. Produksi dan penjualan yang menurun dari biji nikel dan LMIL ini diperparah dengan harga rata-rata atau ASP yang menurun secara year on year. Forex di laman Epic Economics memproyeksikan bahwa dalam 12 bulan ke depan bahwa harga nikel itu masih konsolidasi di harga 17.000 hingga 14.000, dan di dua video sebelumnya ya yang sudah pernah saya mention berhubungan dengan nikel bahwa saya pernah melihat sebuah infografik di laman S&P Global hingga tahun 2026 memang nikel masih akan mengalami oversupply, dan yang fakta menariknya bahwa sebenarnya supply dari nikel ini kan paling banyak dari Indonesia. Jadi dari infografik tersebut setelah tahun 2026 baru terjadi pengulangan gap ya antara supply dan demand dari nikel, sehingga harga komoditas nikel mulai akan membaik. Dan kembali Antam bila disederhanakan untuk koleksi penjualan dari logam nikel berlaku kontribusi pendapatan Antam dengan menyatakan capaian kuartal 1 dari tahun 2024 untuk biji nikelnya mendapat dengan pendapatan dari nikel yang masuk sekitar 200 miliar untuk kuartal untuk 3 kuartal selanjutnya, maka diproyeksikan pendapatan Antam dari logam nikel, biji nikel dan nikel sebesar 2 hingga 2,2 triliun rupiah. Dalam beralih logam emasnya, Antam mencatatkan total volume produksi sebanyak 165 kg atau 5.337 troy ounce pada kuartal 1 tahun 2024, sedangkan volume penjualan emas itu sebesar 7.112 kg atau 228.656 troy ounce, sekitar 2% lebih sedikit dibandingkan dengan volume penjualan pada kuartal 1 tahun lalu. Meskipun begitu, harga rata-rata atau ASP-nya itu meningkat, mengakibatkan pendapatan Antam dari logam emas itu naik 9,4%
8% sejarah yen onyol. Dan teknik ekonomi sendiri memperkirakan bahwa harga logam emas kembali membentuk all-time high barunya dalam 12 bulan ke depan di angka 2.424 dolar Amerika Serikat per troy ounce, atau diproyeksikan masih naik lagi sekitar 5-10% dibandingkan dengan harga pada kuartal 1 2024. Dan oleh sebab itu pada kuartal untuk tahun 2024 pendapatan Antam dari logam emas ini diproyeksikan lebih besar 5-10% dibandingkan dengan capaian pada kuartal satunya. Maka proyeksi pendapatan Antam dari logam emas ini menjadi sebesar 31 triliun rupiah. Selanjutnya untuk logam alumina dengan menyentuhan capaian kuartal 1 tahun 2024, maka proyeksi kontribusi pendapatan dari logam ini sebesar 1,4 triliun rupiah. Sedangkan untuk perak, biji boksit dan logam mulia lainnya hanya berkontribusi sekitar 3% ya pada kuartal 1 2024 terhadap pendapatan dari Antam. Maka proyeksi pendapatannya itu sekitar 100 miliar rupiah pada tahun 2024 di tahun penuh. Bila di total ya, dari biji nikel, alumina, dan emas, logam lainnya, maka proyeksi pendapatan Antam pada tahun 2024 setahun penuh sebesar 34,5 triliun rupiah. Untuk menghitung harga wajarnya, bila melihat rata-rata rasio price to sales-nya dari Antam dalam 10 tahun terakhir ini sebesar 1,14 kali, sedangkan dalam 5 tahun terakhir ini sebesar 1,15 kali, jadi hampir mirip ya. Dan angka ini jauh lebih kecil dibandingkan dengan rata-rata price to sales-nya bergerak di logam yang sama, itu sekitar 1,7 hingga 2 kali ya. Maka valuasi Antam bila menggunakan rata-rata price to sales-nya 1,1 kali, maka market cap-nya itu menjadi sebesar 37,95 triliun rupiah sebagai valuasi yang wajar, atau bila dibagikan dengan jumlah saham yang beredar menjadi 1.575 rupiah per saham sebagai harga wajar sahamnya. Angka ini dibawa konsensus dari analis dalam Trading View dan Stockbit yang masing-masing sebesar 1.760 dan 1.757 rupiah. Yang perlu menjadi perhatian bagi kinerja Antam ya, bahwa masih sangat tergantung pada emas ya. Lihat pada kuartal 1 tahun 2024 kontribusinya itu sekitar 45% dari total pendapatan. Jadi meskipun emas itu masih diproyeksikan masih naik dalam jangka pendek, tapi ada suatu saat di mana bahwa harga emas itu akan turun ya, karena tidak ada komoditas yang harganya itu terlalu naik. Apalagi produksi emas itu sudah MCL ya, bisa dilihat tadi dari presentasi perusahaan Antam dibandingkan dengan penjualannya. Oleh sebab itu Antam memang wajib untuk fokus pada industri nikel ya, terutama nikel yang dapat digunakan sebagai komponen baterai EV, karena sebenarnya di Indonesia kan hampir semua bahwa nikel yang dihasilkan itu untuk nikel kelas 2. Nikel kelas 2 itu umumnya hampir semua digunakan untuk stainless steel, sedangkan untuk baterai EV itu harus nikel kelas 1 tadinya, dan itu untuk emiten di Indonesia hanya Wale Indonesia saja ya yang bisa masuk industri EV pada saat itu. Sedangkan emiten-emiten yang produknya itu nikel kelas 2 harus fokus ya pada bagaimana caranya mengolah nikelnya sedemikian rupa agar dapat digunakan pada kontribusi dari demand baterai EV. Caranya ini sebenarnya sudah ditemukan, yakni melakukan axial exchange leaching, yakni suatu metode yang digunakan untuk melakukan ekstraksi nikel dari biji laterit yang biasanya mengandung kadar nikel rendah dan kadar besi yang tinggi. Dan inilah yang sedang dilakukan oleh emiten penghasil nikel kelas 2. Review sedikit mengenai kinerja dari Antam pada kuartal 1 tahun 2024. Dari laporan laba ruginya, pendapatan itu menurun 25,6% secara year-on-year, tetapi gross profit-nya itu anjlok 91,1% secara year-on-year, dan laba bersihnya itu anjlok 87,3% secara year-on-year. Jadi memang ditunggu ya bagaimana kontribusi yang dijanjikan tanda kutip dari nikel untuk kuartal selanjutnya. Dan dari balance sheet-nya, aset mengalami penurunan dibandingkan tingkat kuartal sebelumnya, kuartal 4 2023, tetapi aset dan ekuitasnya itu mengalami penambahan. Mengenai isu emas palsu sendiri, Antam sudah menyampaikan pada tanggal 4 Juni kemarin bahwa seluruh produk emas yang diproduksi adalah emas asli, jadi seharusnya tidak terpengaruh ya. Sekian pembahasan mengenai Antam, semoga bermanfaat bagi kita semua. Baik.